Oke, pada video kali ini kita pengen ngebahas tentang aplikasi pinjol yang katanya pengen menempuh jalur hukum, yang katanya pengen menuntut debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ke pihak kepolisian. Mereka mau menuntut kalian agar dipenjara hanya karena gara-gara hutang di aplikasi pinjol yang sebenarnya nggak seberapa. Tapi karena tagihannya setiap hari itu bisa puluhan kali, membuat semua orang menjadi panik, menjadi stres hari ini. Dan ditambah lagi ditakut-takuti katanya mau dibawa ke jalur hukum, mau dipenjarakan dengan tuduhan pasal uang prestasi, penggelapan, pencurian, ini itu segala macam, banyak banget ya. Oke, sebelum lanjut aku pengen mengajak kalian untuk menekan tombol like dulu supaya aku lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru terkait tentang aplikasi pinjaman uang online. Terima kasih untuk yang sudah menekan tombol like. Yang belum, mudah-mudahan setelah video ini ditekan tombol like-nya. Amin ya kan. Oke, lanjut ya. Siapa yang hari ini sudah mendapatkan pesan WA atau SMS yang bersifat pemberitahuan ya, bahwasannya hari ini Anda sudah memasuki tanggal jatuh tempo, segera bayarkan tagihan Anda, kami tunggu pukul 14 hari ini, atau data Anda akan kami alihkan kepada pihak kedua dan ketiga, atau kami akan memproses data Anda ke jalur hukum. Ini cukup mengerikan dan pastinya akan membuat kita semua panik. Ya, tapi aku pengen mengingatkan untuk tidak panik berlebihan dan tidak melakukan tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, yang hari ini sedang mendapatkan pemberitahuan seperti itu, aku pengen mengajak kalian sedikit ya berpikir sederhana saja. Ya, tidak usah mikir yang aneh-aneh ya kan. Hari ini yang gagal bayar di aplikasi pinjol itu ada jutaan orang. Ada ratusan ribu orang yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan alasan ini itu segala macam. Apalagi ini mungkin di tahun 2021 2020 efek pandemi COVID-19 kemarin ya banyak yang di PHK ya, yang tidak menerima pekerjaan dan gaji lagi. Apalagi yang kemarin sudah sempat punya gaji bulanan tiba-tiba di PHK ya, ini bakal kelimpungan ya kan, bagaimana cara membayarnya. Oke, logika sederhananya apabila memang aplikasi pinjol ingin menuntut kalian ke jalur hukum dengan total tagihan sih hutang pinjol itu nggak banyak ya kan, paling dia di bawah 5 juta rupiah. Dan sampai dengan hari ini belum ada satupun aplikasi pinjol yang melakukan cara itu, yang melakukan menuntut debitur galbay ke jalur hukum. Belum ada, ya kan? Karena mereka juga bakal kaji, mereka juga bakal menghitung-hitung berapa biaya yang akan mereka habiskan ketika mereka menuntut debitur tersebut ke jalur hukum. Itu yang pertama. Dan berapa biayanya supaya mereka bisa melakukan hal itu, pasti perusahaan nggak mau. Perusahaan nggak akan mengeluarkan budget yang banyak untuk sesuatu yang hari ini dianggap nilainya sedikit. Hampir di semua perusahaan seperti itu. Itu yang pertama, ya kan? Dan yang kedua, kalau seandainya aplikasi-aplikasi pinjol itu melakukan hal itu, maka mereka tidak akan mendapatkan orang-orang yang ingin menggunakan aplikasinya ya kan. Logikanya seperti itu, orang akan takut. Dan mereka tidak mau orang takut. Mereka mau mencari sebanyak mungkin nasabah mereka untuk meminjamkan uang dari aplikasi mereka. Itu yang kedua. Nah, ini hal yang paling penting ya kan, yang perlu kalian ketahui. Permasalahan dari aplikasi pinjol ini tidak diselesaikan di kantor polisi. Apabila pihak aplikasi pinjol ingin menuntut kalian, mereka harus laporkan, mereka akan proses kalian di pengadilan negeri di daerah kalian, bukan di kantor polisi. Masalah hutang pinjol ini tidak diselesaikan di kantor polisi.
Yang pertama tadi belum ada aplikasi pinjol yang melakukan penuntutan, dan yang kedua mereka bakal kaji ulang ya kan berapa biaya yang akan dihabiskan. Dan yang ketiga, hutang di aplikasi pinjol ini tidak diselesaikan di kantor polisi. Jadi bisa nggak ya kalau orang yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran tagihan aplikasi pinjol itu di penjara? Jawabannya tidak. Jadi nggak perlu takut lagi. Tugas kalian hari ini hanya satu, mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik lagi, supaya bisa mengumpulkan pundi-pundi uang dan tidak lagi gali lubang tutup lubang. Apapun hari ini keadaan dan paksaannya, kalian jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kalian hanya akan menambah deretan hutang. Ingat, aplikasi pinjol yang ingin kalian pinjam itu sudah pasti ada biaya-biaya tambahannya. Sudah pasti ada biaya platform, biaya ini itu segala macam. Ya kan? Dan tentunya itu akan membuat kita tambah pusing nantinya. Jadi bertahanlah untuk hari ini. Bertahanlah untuk tidak lagi gali lubang tutup lubang. Di video ini kita sudah jelaskan, belum ada satupun aplikasi pinjol yang menuntut debitur Galbay itu ke jalur hukum. Dan mereka paham. Jelas mereka juga sudah mengkaji ini. Ini yang namanya aplikasi pinjol ini, namanya juga udah pinjol ya kan, pinjaman uang online. Nanti itu jatuhnya masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, ya kan? Oke, jadi udah cukup jelas. Dan jangan lagi menakut-nakuti diri kalian sendiri. Hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang malah aneh ya kan. Mereka menakut-nakuti dirinya sendiri. Yang harus kalian lawan saat ini adalah rasa takut tersebut. Dan hari ini kalian tidak boleh panik berlebihan. Cara kalian menanggapi sebuah masalah itu harus benar-benar dengan bersikap tenang terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita bisa mengambil solusi dan langkah yang benar. Jadi kalau hari ini masih gerusak-gerusuk sana kemari dengan banyaknya pertanyaan ini itu segala macam ya kan. Hari ini banyak yang takut didatangin debt collector dari aplikasi A, B, dan C. Hari ini banyak yang sudah menarik diri karena sudah disebar data. Aku pengen mengingatkan ini ya untuk teman-teman yang sudah disebar data. Kalian jangan berubah ya. Kalian harus tetap bisa seperti biasanya ya kan, dan jangan menarik diri serta jangan mengurung diri berlama-lama di dalam kamar. Kita khawatir nanti terlintas di dalam benak kita itu pemikiran-pemikiran yang salah, dan lalu kita mengambil langkah-langkah yang salah. Kita tidak menginginkan adanya lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online, ya kan? Dan yang hari ini mengalami penyebaran data itu bukan hanya kalian saja. Banyak kok yang sudah disebar data dan hari ini alhamdulillah bisa mengupgrade dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada masalah. Kalau hal itu terjadi, kalian hanya cukup menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya, yang kepo pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi tentang penyebaran data tersebut. Jelaskan bahwasannya itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas oleh pemerintah kita, sedang diberantas oleh pihak kepolisian. Jadi kalian tidak perlu merasa malu dan menarik diri lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu lah yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali ya semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang padam, yang mungkin hari ini sedang dipermalukan, diintimidasi, diteror, ini itu segala macam. Ayo segera bangkit dari segala macam keterpurukan ini. Rezeki kita masih banyak dan mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat ya. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.